أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini, detik ini Allah masih hidupkan kita dan Allah masih izinkan kita untuk menghirup udara Allah. Padahal pada waktu yang sama boleh jadi ada saudara kita yang terbaring sakit, yang mereka bernafas harus melalui alat dengan hitungan-hitungan yang cukup menegangkan. Tapi Allah masih izinkan kita untuk menghirup udara Allah yang luar biasa ini. Ini mudah-mudahan pertanda dan isyarat bahwa Allah masih memberikan waktu bagi kita untuk berlama-lama mujahadah, bermuliah pada Allah dan menunjukkan sayangnya Allah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita bertutur dan selalu menunjukkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita hari demi hari semakin mahabbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita merenungkan ayat yang kedua dari surah Al-Mulk yang Allah ingin menggambarkan dan mengingatkan pada kita semua bahwa kematian dan kehidupan yang Allah berikan pada kita dalam waktu tertentu yang kita sama sekali tidak mengetahui kapan berakhirnya. Ternyata Allah hanya tujukan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat, Allah ingin mengetahui siapa yang terbaik, siapa yang the best amalnya di antara kita. Maka sebenarnya fase-fase kehidupan yang Allah berikan pada kita adalah fastabiqul khairat, dalam rangka untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam profesinya apapun, Allah pengen lihat siapa ayyukum ahsan, siapa yang terbaik. Bukan persoalan aksarnya, tapi kualitas amalnya, kualitas hatinya, dan kualitas jika seandainya hatinya baik, hatinya bening, hatinya jernih, hatinya total lillah ta'ala, maka kualitas amal-amal yang akan dia wujudkan pada zahirnya akan mewujudkan amal-amal terbaik. Semua yang dia lakukan hanya lillah, semua yang dia ucapkan hanya lillah, semua yang dia kerjakan hanya lillah. Bukan motivasi apapun, bukan untuk disanjung manusia, bukan untuk disebut-sebut manusia, bukan untuk diagung-agungkan oleh siapapun, kecuali dia berharap hanya pada Allah, bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan diridhoi Allah dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka dalam ayat itu yang menarik adalah Allah tetap batasi kita antara maut, hayat, dan maut kembali. Mengapa ini penting? Inilah yang menjadi pegangan-pegangan para sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka mau memasuki Ramadan, ketika mereka bahkan mau sholat, terazam dalam hati mereka bahwa ini Ramadanku terakhir. Itu maknanya mereka menekankan ingin mewujudkan kualitas terbaik. Jika seandainya ingin masuk Ramadan, ya Allah, mereka katakan ini Ramadanku terakhir.
sehingga tidak ada waktu mereka untuk menyia-nyiakan. Jika seandainya mereka sholat pun mereka katakan mungkin inilah sholatku terakhir, maka kualitas khusyuknya, kualitas bagusnya amalnya itu melebihi dibandingkan jika seandainya dia menganggap bahwa hidupnya masih panjang, umurnya masih panjang, sehingga dia katakan cukuplah sholatku ini, cukuplah Ramadanku, puasaku ini. Lalu dia tidak maksimalkan dengan khusyukan, dengan ketundukan hati pada Allah. Maka sebenarnya jika Allah menyebutkan banyak membincangkan cerita mati bagi kita, dan Rasul mengulang-ulang itu bukan menyuruh kita untuk menjadi orang yang berpangku tangan atau meninggalkan kegiatan dan pekerjaannya, bukan. Maka ini dikatakan oleh Rasul, aksiru dzikra hazimil ladzat. Itu isyarat hadis Rasul, banyak-banyak kamu mengingat yang memutuskan kelezatan. Apa makna hazimil ladzat itu? Al-maut. Maka Rasul perintahkan kita semua, dari mulai yang masih dia bernapas siapapun itu, Rasul pengen banyak-banyak dia mengingat mati. Sama isyarat ini dalam Al-Quran, wa dzakarallaha katsiran. Allah pengen kita berzikir, menyebut Allah sebanyak-banyaknya tanpa batas. Namun Rasul mengulang pada cerita mati itu, aksiru dzikroha azimil ladzat, banyak-banyaklah kamu mengingat mati. Mengapa Rasul ingin mengingatkan itu banyak-banyak kita ingat? Maka sebenarnya jika itu perintah Rasul, siapapun yang mengingat mati dia berpahala. Siapapun yang mengingat mati itu adalah ibadah. Maka jika seseorang punya teman dekat, punya tetangga dekat meninggal, dia ingat tetangganya, temannya yang mati, sebenarnya itu adalah jalan untuk mengingatkan dia pada Allah. Dan kehidupan yang fana ini akan berakhir, dan dia akan memasuki fase kehidupan ba'dal maut, sesudah mati. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka para ulama-ulama kita membuat hikmah-hikmah. Apa hikmah itu? Memahami bagaimana Allah menyebutkan banyaknya cerita mati, dan Rasul menyebutkan banyak-banyak mengingat mati. Maka para ulama mengatakan sebenarnya orang yang akan tekun mengingat detik demi detiknya dengan kematian, maka dia akan ajil fil khair. Dia akan tetap sesuai dengan tuntunan agama kita. Dia akan senantiasa melakukan kebaikan itu sesegera mungkin. Dia tidak akan menunda-nundanya. Jika seorang anak saat ini durhaka dengan ibunya, dengan kedua orang tuanya, melawan dengan kedua orang tuanya, jangan tunggu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan, jangan-jangan orang tuanya mati malam ini. Sebelum terjadi, minta maaflah dia dengan kedua orang tuanya. Jika seorang murid durhaka dengan gurunya, melawan dengan gurunya, jangan dia tunggu besok. Jangan-jangan dia meninggal atau gurunya lebih dahulu. Karena tidak ada yang tahu asrar maut, maka dia akan ajil fil khairat. Dia akan segera melakukan kebaikan. Bukankah ada orang ketika dia di rumah, maka dia bertengkar dengan istrinya dan tidak baikan. Suaminya berangkat naik pesawat dan itu terjadi, dan tidak ada maaf-maafan dan tidak kalimat ridho untuk berangkat suaminya. Lalu pesawat suaminya jatuh dan meninggal. Maka si istri sampai sekarang bahkan terus menerus tak pernah hatinya bisa selesai karena merasa bersalah dengan suaminya ketika berpisah masih bertengkar. Inilah isyarat yang luar biasa. Maka ajillah, ajil fil khairat. Jika ada kita punya niat yang baik, ingin membantu orang, jangan tunggu kita sudah kaya raya. Jangan-jangan tak kaya-kaya. Maka lakukan apa yang bisa saat ini, karena kita tidak tahu batas umur kita. Jika hari ini dia punya orang tua jauh di kampung Nun sana, maka jangan dia lupa menelponnya, mendatanginya. Karena jangan dia berjibaku ingin sukses di perantauan, ternyata begitu sukses, kedua orang tuanya telah dipanggil oleh Allah. Tidak ada maknanya miliaran ketika orang tuanya tiada lagi. Jika seandainya dia punya dengan temannya berantam dan tak baikan, jangan tunggu besok. Maka mulai hari ini dia jabat tangannya, maafkan aku dan seterusnya. Ini isyarat-isyarat mengapa Rasul
mengulang hadis itu banyak. Akfir, akfir, akfir. Banyak-banyak kamu mengingat mati. Karena kamu tidak tahu kapan matinya kamu dan berakhir. Allah rahasiakan asrarnya. Maka dia harus bersegera menyegerakan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Maka dalam agama kita disebutkan bahwa orang yang berniat melakukan kebaikan, Allah berikan thawab pahala. Tapi dia jangan sebatas niatnya, dia eksekusi, dia lakukan. Mengapa dia lakukan? Karena cerita mati kapan berakhir tidak ada yang tahu, dan itu asrarnya Allah. Ada suaminya sakit, lalu istrinya sehat, meninggal. Orang berpikir suaminya sakit, ternyata istrinya. Ada anak muda dengan lantamnya dan sombongnya mengatakan, ketika seorang kakek lewat, dia katakan, si kakek ini satu dekade lagi meninggal, satu kalender lagi meninggal. Ternyata esoknya si pemuda itu yang meninggal. Mengapa ini isyarat? Ini yang diingatkan oleh Rasulullah dalam doa-doa ketika kita mau tidur. Begitu mau tidur dia baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah menghidupkan dan mematikan. Rasul mengajarkan bahwa cerita tidur itu mati. Begitu dia terbangun, siapapun yang terbangun, ketika bangun dari tidurnya, dia akan ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku sesudah mati. Maka tidur yang kita jalani setiap malam adalah kematian. Syukur-syukurnya Allah hidupkan dan Allah hembuskan kembali. Kalau tidak, maka berakhirlah dia di waktu tidur itu dan tak bisa lagi melakukan kebaikan demi kebaikan fit dunia. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka sebenarnya kita jangan mengikut ilustrasikan apa yang disebutkan puisinya Khairil Anwar. Khairil Anwar mengatakan, aku pengen hidup 1000 tahun lagi. Bukan jumlah sisi umurnya, tapi semangatnya yang ingin disampaikan Khairil Anwar. Maka karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah, maka ada ulama mengisyaratkan, jika engkau ingin mengatakan kapan batas umurmu, maka lihatlah Rasulmu, kekasihku Rasulullah. Ketika dia 63 tahun, maka ingatlah engkau mati 63 tahun. Jika ada orang sekarang 60 tahun, berarti dia mengatakan, aku akan meninggal 3 tahun lagi. Kalau ada orang yang 50 tahun, dia akan katakan, aku hanya tinggal 13 tahun lagi. Kalau ternyata lewat, maka itu adalah bonus yang Allah berikan pada kita. Tapi dia punya ambang batas dalam kehidupan. Maka sebenarnya ilustrasi yang menarik adalah, jika seandainya ada seseorang pasien yang kata dokternya bahwa bapak meninggal 1 jam lagi, 1 jam lagi berakhir dan meninggal, maka seandainya datang proyek yang besar, gaji yang luar biasa, dinaikkan pangkatnya, engkau akan kerja dengan gaji yang luar biasa, dia akan katakan, bawalah uangmu yang banyak, bawalah jabatanmu yang tinggi, aku akan mengurus diriku pulang pada Allah, karena umurku tinggal 1 jam lagi. Aku akan istighfar, aku akan membangun amal-amalku, karena tak banyak waktuku lagi tinggal di dunia. Mengapa begitu? Kenapa kita lalai? Karena kita menganggap masih panjang umur kita. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka kenapa ayyukum ahsan amalah, langsung yang bersangkutan pada seseorang dalam mengakhiri hidupnya. Ini disebutkan dalam hadis, begitu meninggal seseorang, putus segala amalnya. Hanya 3 yang terus berkesinambungan. Sedekah jariyah, ilmun yuntafaq bih, awaladin salih yad'ulah. Anak yang salih. Tapi yang 2 ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, itu amal salih yang dia lakukan ketika di dunia. Anak solihnya kenapa dibelakangkan? Itu untung-untungan kalau anak solihnya ingat, dia doakan. Kalau tidak dia doakan selesai, maka didahulukan Allah amalnya sedekah jariyah, ilmun yuntafaq bih. Maka yang menarik menjadi ibrah dan pelajaran berharga. Ada seorang yang kaya raya di Mesir. Mohon maaf, dia tidak punya anak. Lalu oleh hakim di Mesir diputus, dibagi harta warisannya pada 3 orang adik. Begitu diputus dan dibagi, karena banyak harta warisannya. Lalu kata hakim, wahai kamu fulan bin fulan, kamu wakafkanlah harta warisan ini atas nama abang, karena terlalu banyak harta warisannya. Anaknya tidak ada.
Lalu kata yang si A mengatakan, wahai Tuan Hakim, aku masih banyak urusanku, maka harta warisan ini akan aku gunakan untuk kepentingan hidup. Si B mengatakan, aku terlalu banyak hutang-hutangku, aku akan selesaikan hutang-hutangku dengan harta warisan ini. Yang luar biasa, yang terakhir, yang paling kecil, dia katakan, Tuan Hakim, jangan kau urus harta warisan yang kami dapatkan. Kalau mau berwakaf itu urusan almarhum dulu waktu dia hidup, tidak perlu terkait dengan kami. Begitu dia meninggal, maka ini menjadi harta bagi kami. Ini yang khawatir kita. Sibuk dia mencari dunia, menyiapkan asetnya, kebunnya, semua aset. Begitu meninggal dia, maka oranglah yang mewarisinya. Dan berapa yang dia bawa, dia sedekahkan, dia infakkan, dia wakafkan, dia bantu orang, itulah yang dibawanya. Maka tinggal menghitung berapa banyak yang kita tinggalkan dan berapa banyak yang kita bawa sudah kita titipkan di langit menjadi bentuk sedekah, wakaf, infak dan pemberian kepada orang lain. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan Allah dan kita menjadi orang yang sering aksir, banyak-banyak ingat mati, bukan untuk bermalas-malas, tetapi memaksimalkan kekhalifahan kita, menyelesaikan tugas kita, karena kita tidak tahu kapan datang Israel menjemput kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.